episode 32. Para pelakor. Tidak perlu menjelaskan. Aku tidak peduli, Van. Bella memotong ucapan Revan dan menarik tangannya yang digenggam oleh suaminya itu. Sungguh dia berusaha untuk tidak peduli dengan semua urusan suaminya itu, baik masa lalu maupun masa sekarang. Bella akan menata hatinya kali ini sebaik mungkin agar tidak akan ada yang terluka lagi. Sudah cukup baginya selalu menelan luka yang sama. Kamu yakin tidak ingin tahu siapa Lisa? Bella hanya menggeleng pelan. Untuk apa tahu jika ujung-ujungnya akan sakit hati? Sebenarnya memang tidak penting sih. Aku hanya tidak ingin kamu salah paham lagi. Bella masih diam. Namun sedetik kemudian wanita itu menoleh. Lalu, apakah wanita itu penting untukmu? Tentu saja sudah tidak. Elak Revan. Berarti dulu iya. Revan diam. Pertanyaan istrinya ini sama. Kalau dijawab bisa membuat mereka perang dingin lagi. Revan akhirnya mengalah dan tidak ingin membuat Bella semakin marah padanya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di butik. Bella membuka pintu dan menoleh ke arah Revan. Nanti tidak perlu menjemputku. Aku tahu, kamu pasti sibuk. Ucap Bella kemudian keluar dari dalam mobil. Revan mencengkram kuat setir mobilnya. Sepertinya dia membuat Bella marah lagi. Revan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ini semua gara-gara Lisa. Kenapa wanita itu datang kembali setelah sekian tahun menghilang? Revan memukul-mukul setir berkali-kali, meluapkan segala perasaan berkecamuk di hatinya. Seharusnya dia bisa mengendalikan diri ketika bertemu dengan wanita yang pernah menjadi seorang yang spesial di hatinya itu. Aku harus bisa mengendalikan diriku. Aku tidak mau Bella salah paham. Revan, jangan bertindak bodoh. Gumam Revan frustasi. Pria itu menghirup nafas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Kemudian dia berlalu dari butik sang istri dan segera melajukan mobilnya ke kantor. Sedangkan di butik, Bella meletakkan tasnya di atas meja kerja. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dia melihat nama seorang pria yang dulu pernah dekat dengannya. Bella tersenyum. Kemudian dia mengangkat panggilan itu. Halo Josh, ada apa? Pagi-pagi sekali menelpon. Aku hanya ingin mengatakan kalau acara resepsi pernikahan kakakku besok malam. Jangan lupa untuk datang ya. Bella terkekeh, ternyata Josh menelpon pagi-pagi hanya untuk mengatakan hal itu. Tentu saja, aku tidak lupa. Aku akan datang. Nona Elma sudah memberiku undangan. Nanti aku akan datang bersama kedua sahabatku. Jawab Bella. Oh baiklah, apakah kamu menelponku hanya karena hal ini? Tanya Bella. Tidak, sebenarnya karena aku juga merindukanmu. Jawab Josh di seberang dengan rasa yang gugup. Oh, kamu? Baiklah Bel, kalau begitu aku tutup dulu ya teleponnya. Josh langsung mematikan panggilannya. Bella meletakkan ponselnya di atas meja. Sepertinya Josh terlihat gugup tadi. Apakah pria itu benar-benar memiliki perasaan terhadapnya? Entahlah. Bella tidak mau berpikir terlalu jauh. Dia sekarang harus memikirkan gaun apa yang akan dia pakai di acara pesta tersebut. Bella melangkah menuju ke sebuah lemari kaca yang ada di ruang kerjanya. Dia membuka lemari itu dan mengambil salah satu gaun biru cantik elegan. Sepertinya besok Bella akan memakai gaun itu. Berhubung gaun yang dia buat untuk Jocelyn dan Amy belum jadi karena kesibukan yang mendera. Revan baru saja keluar untuk meeting dengan klien penting di luar kantor. Lisa tampak datang ke perusahaan. Wanita cantik berusia 30 tahun itu masuk ke dalam perusahaan sambil memakai kacamata hitam dan juga blazer tebal yang menutupi tubuhnya. Lisa baru masuk untuk pertama kalinya di Alfredo Corporation. Biarlah Tante Mira dan Paman Kenzo sudah tidak respect lagi terhadapnya, tapi dia yakin juga Revan masih memiliki secuil perasaan untuknya. Karena dia tahu betul betapa cintanya Revan terhadap dirinya. Lisa berjalan masuk perusahaan dengan langkah yang anggun. Meskipun dirinya sedang hamil, banyak pasang mata melihat ke arah wanita cantik itu. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Tanya resepsionis dengan ramah. Aku mau bertemu dengan CEO Revan Alfredo. Bilang saja
Lisa Liu ingin bertemu, ucap Lisa membuka kacamata hitamnya. Resepsionis itu melihat keterampilan Lisa dari atas hingga ke bawah. Sepertinya dia bukan berasal dari kelas biasa, karena melihat penampilan Lisa yang seluruhnya memakai barang branded. Maaf Nona Lisa, Tuan CEO baru saja keluar untuk meeting. Anda bisa menunggunya di sini, atau aku tunggu di ruang kerjanya saja. Di mana ruangan CEO? Lisa memakai kacamata hitamnya kembali. Resepsionis itu mengkerutkan dahinya, bingung untuk menjawab pertanyaan Lisa. Perempuan itu takut jika dia salah mengambil keputusan. Aku bertanya padamu, di mana ruangan CEO? Seru Lisa. Ada di lantai 25, Nona. Tapi resepsionis itu sedikit bingung untuk berucap. Lisa langsung pergi menuju lift saat mengetahui letak ruangan CEO di lantai 25. Aduh, kenapa wanita itu pergi gitu aja sih? Gimana kalau nanti ada adegan jambak-jambakan para wanita cantik di ruangan CEO Revan? Gerutu sang resepsionis. Ada apa, Anne? Kenapa menggerutu? Tanya salah satu sahabatnya sesama resepsionis yang baru saja datang dari kamar mandi. CEO Revan, memang pesonanya sangat luar biasa. Tadi Nona Fiona datang dan menunggu Tuan Revan di ruangannya. Baru saja ada seorang wanita cantik yang sudah terlihat dewasa juga mencari CEO kita. Apalagi saat ini dia juga sedang menuju ke ruangan CEO. Nanti lihat saja apa yang akan terjadi di ruangan itu, jawab resepsionis yang bertaknem itu. Fiona, bukankah kita sudah dilarang untuk membiarkan wanita itu masuk ke dalam perusahaan? Iya, tapi Nona Fiona sendiri yang mengatakan jika Tuan Revan yang menyuruhnya. Dan kamu percaya? Resepsionis Anne mengangguk. Dia memperlihatkan bukti percakapan Tuan Revan bersama dengannya, jawab perempuan polos itu. Temannya pun mangut-mangut, percaya saja. Tidak tahu saja jika mereka telah dikelabui oleh Fiona. Untung saja istri CEO Revan tidak pernah datang ke perusahaan. Kalau dia sampai datang di situasi yang seperti ini, bisa dipastikan akan ada perang para mantan dan istri sahnya, ucap resepsionis itu. Memangnya kamu tahu apa hubungan Tuan Revan dengan wanita yang baru saja masuk tadi? Aku hanya menyimpulkan jika wanita itu adalah mantan kekasih Tuan Revan. Di ruang CEO, Lisa masuk dan melihat seorang wanita cantik sedang duduk di kursi kebesaran Revan. Lisa melangkah masuk, mendekatkan ke arah Fiona. Dasar wanita tidak tahu diri. Sudah diputuskan oleh Revan, tapi tetap tidak tahu malu dengan terus mengejarnya, ucap Lisa sinis. Kamu? Lisa Liu kan? Wanita yang telah meninggalkan Revan dulu? Tunjukkan di depan wajah Lisa. Kalau gitu, di sini siapa yang tidak tahu malu? Ucap Fiona tidak kalah sinis. Lisa tampak mengapalkan tangannya kuat. Sepertinya sayangan dia bukan istri Revan, melainkan mantan kekasih yang belum lama diputuskan itu. Lisa memang sudah sebulan ini menyelidiki tentang Revan karena dia berencana kembali kepada pria muda yang dicintainya dulu. Apalagi setelah perceraiannya dengan Theo, dan sekarang dia sedang hamil muda, tanpa ada yang mau bertanggung jawab. Fiona tampak kesal dengan kedatangan wanita cantik itu. Dia tidak akan membiarkan Lisa Liu bertemu dengan Revan lagi. Bersambung.